Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini dan video-video selanjutnya, insya Allah nanti Ulun akan membacakan satu buku yang mana insya Allah mudah-mudahan kita khatamkan selama 30 hari. Nah, adapun buku yang Ulun pilih untuk bulan ini adalah buku ini. Judulnya Kisah Para Kekasih Allah. Nah, ini cocok untuk dibaca di bulan Ramadan agar kita bisa mempelajari tentang bagaimana kisah-kisah para kekasih-kekasih Allah untuk dekat kepadanya. Nah, baik, ini masih dibuka, masih di dalam bungkusnya, dan kita hendak membuka buku ini dan membacanya. Ini pertama kali ini Ulun membukain lah. Jadi kita buka. Kita pakai manual saja. Tidak ada gunting. Bapak, yang penting kau dibuka. Nah, oke. Ini sudah dibuka. Siapa pengarangnya? Pengarangnya Dr. Zabrul Khan, SSOSI, MSI. Kita baca dahulu detail buku ini. Nah, judulnya adalah Kisah Para Kekasih Allah. Penulis Dr. Zabrul Khan, SSOS MSI. Editornya Nur, namanya Nur. Nah, tata sampul Ome Nemo. Kayaknya nih nama samaran atau nama pena bisa jadi. Tata isi itu diedit oleh Atika, pracetak Antini Dwi Wardi. Antini ada 3 orang. Yang pertama itu Antini, Dwi, dan Wardi. Nah, jadi ini adalah cetakan pertama di bulan Februari 2019 silam. Nah, adapun penerbitnya adalah Dipa Press. Dipa Press ini kantornya bertempat di Yogyakarta. Oke. Baik. Nah, di sini kita membaca kalimat pembukanya dari penulis kayaknya ini kan. Kayaknya dari penulis. Apa katanya? Terenam. Apa itu terenam? Kayak bahasa India nih. Terenam, Muna, Zura, dan Farel. Kayaknya ini anak-anaknya nih. Atas nama keponakanku. Oh, bukan anak keponakanku katanya. Muna, Zura, dan Farel yang menjadi teman setia naninya, nenek, dalam masa senjanya di Gisting. Apa itu Gisting? Ntar kita cari Gisting itu apa ya. Untung ada laptop. Jadi laptop akan membantu kita untuk mencari kamus secara cepat. Gisting adalah kalau di sini disebutkan Gisting itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung, Indonesia. Ketiganya, ujar si penulis tadi, terutama si kecil Farel, saat ini menjadi bulan dan bintang kecil di langit jiwa ibuku. Sehingga sang nani, nenek tadi, artinya nani itu nenek, melewati hari-hari senjanya dengan ceria, indah, dan penuh makna. Berarti ini maksudnya keponakannya ini menjegei kuitan dari si pengarang tadi. Paham. Siapa si pengarang? Nah, kita
perkenalan dulu sama si pengarang. Rasanya biasanya kalau penulis ini andaknya di belakang buku. Nah, ada tentang penulis, kita baca. Tentang penulis, Dr. Zafrul Khan, SSOSI MSI, adalah putra keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Khan, Muhammad dan Zahra. Berarti kayaknya nih ada keturunan Indianya. Kalau ada Khan kan Syahrukh Khan, Salman Khan. Ia lahir di Gisting, ya tadi di Lampung, pada 27 Mei 1976. Ia menyelesaikan program studi komunikasi dan penyiar Islam S1 di Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah pada tahun 2005 dengan yudisium cum laude. Wah, cum laude, luar biasa. Pada tahun yang sama, ia langsung melanjutkan studi program magisternya pada program studi agama dan filsafat dengan jurusan filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Pantas di Jogja. Akhirnya ia berkenalan dengan Dipa Press karena Dipa Press anaknya di Yogyakarta, dan tamat pada awal Maret tahun 2007 sebagai wisudawan teladan terbaik tercepat yang ditempuh tepat 18 bulan atau setahun setengah. Masya Allah cepat nih. 2007 itu ulun masih lulus kelas 6. 2007 masuk kelas 1 sanawiyah atau kelas 7. Masih halus benar nih ulun nih. Dan pada tahun yang sama pula ia langsung menempuh program doktor S3-nya nih di alma mater yang sama dan selesai pada bulan Juli 2011. Sejak awal tahun 2009 ia menjadi dosen di STAN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Jadi dosen Siden. Ia juga pernah nyantri di pesantren Mahir Ar-Riyad Ringin Agung, Pare, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1992, belum lahir, sampai 1998. Nih, sudah 4 tahun berarti dahulu 1998 nih. Di pesantren yang sangat menanamkan kemandirian dan kesehajaan ini, ia mendalami wacana tasawuf di bawah bimbingan seorang kiai yang sangat berkompeten dalam bidang tasawuf. Kiai Zaid Abdul Hamid, nama Sidin. Selama tahun 2000, kira-kira selama 10 bulan, ia mengikuti pula pelajaran bahasa Inggris di Mahesa Institute, Pare, Kediri, Jawa Timur. Ada sejumlah seminar dan pelatihan yang telah ia ikuti sewaktu masih menjadi mahasiswa, baik ketika S1, S2 ataupun setelah rampung S3 hingga sekarang. Setelah menjadi dosen, ia pernah menjadi narasumber atau pembicara dalam beberapa seminar internasional. Ya, tidak usah kita sebutkan karena banyak sekali sih di sini menjadi narasumber. Banyak sekali prestasi Sidin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengukir prestasi dalam bidang pendidikan juga. Selain itu, ada beberapa artikel yang telah dipublikasikan dalam beberapa jurnal seperti Esensia. Banyak juga sini jurnal-jurnal Sidin. Kemudian sementara itu Sidin juga telah menulis kurang lebih 25 karya. Jadi buku Sidin itu sudah mencapai 25 karya dalam bentuk buku, yang diantaranya yang pertama renungan-renungan Ramadan, kisah-kisah penuh hikmah yang sanggup menumbuhkan IQ, SQ, dan EQ. Ketiga, puasa Ramadan sebagai terapi pencerahan spiritual, kado pernikahan, sakit yang menyembuhkan, mewarisi kearifan pujangga sufi, spirit of success. Ada juga filsafat umum, kisah-kisah sufistik, filsafat Islam, merendah wajah Islam humanis, dan lain sebagainya. Kebanyakan di sini beliau menulis tentang buku-buku religi. Karena memang basic Sidin
ada di agama. Ia dapat dihubungi via email. Ada email Sidin, zakrulkhan@yahoo.co.id. Oke. Itu sekilas tentang profil biografi si penulis. Jadi dari sana kita bisa berkaca bahwa penulis ini pendidikannya jelas ya. Pendidikannya sampai S3. Oke, pengantar penulis, kita baca pengantar penulis. Al-Kisah Majarsidin. Pada masa Zunnun al-Misri, sekitar abad ke-9 Hijriah, ada seorang pemuda yang selalu memandang remeh terhadap kaum sufi dan acap kali berkoar-koar menentang mereka. Artinya ini menyambeti lah, ada ketujuh lawan kaum sufi di masa Zunnun al-Misri. Zunnun sudah sering mendengar tentang perilaku pemuda tersebut, tetapi ia hanya tak acuh dengan penghinaan si pemuda. Segenapa Jesiden juga menanggapi. Ada gunanya juga Jesiden. Suatu waktu pemuda itu bertemu secara berhadapan dengan Zunnun. Ia memandang Zunnun dengan sebelah mata dan penuh penghinaan. Wah. Jadi tetamu pada suatu hari itu tetamu lawan si seorang sufi yang bernama Zunnun tadi. Tapi tatapan si lelaki tadi penuh dengan penghinaan. Nah, lalu apa sifat seorang Zunnun? Melihat penghinaan tersebut, serta-merta Zunnun mencabut cincin yang melingkar di jari jemarinya. Mencabut dan memberikannya kepada si pemuda. Kau bawalah cincinku ini ke pasar umum dan gadaikanlah dengan harga hanya 1 dinar uang emas kepada orang-orang yang ada di sana. Perintah Zunnun. Nah, diberi Jesiden, bawa ke pasar Jesiden. Harganya 1 dinar gen. 1 dinar uang emas kepada orang-orang yang ada di sana tuh. Julung ke sana jar Zunnun. Entah mengapa kewibawaan Zunnun membuat si pemuda patuh untuk menjalankan perintahnya. Pemuda itu pergi ke pasar, yakni ke pasar umum, dengan menawarkan kepada orang ramai yang ada di pasar untuk mengambil alih sementara penggadaian hanya dengan harga 1 dinar uang emas. Namun tak seorang pun mau membelinya lebih dari 1 dirham uang perak. Karena tak seorang pun mau membeli dengan harga 1 dinar, si pemuda itu kembali dan menyerahkan cincin tersebut kepada Zunnun. Dijulung kurang biasa kada dapang. Nah, anak menukari. Akan tetapi Zunnun memerintahkan si pemuda untuk pergi lagi. Sekarang engkau bawa cincin kun ini kemana? Ke toko-toko perhiasan yang memang benar-benar mengetahui nilai sebuah perhiasan. Tanyakan kepada mereka berapa banyak mereka berani menghargainya. Nah, batu pergi lagi pemuda tadi menuju toko-toko perhiasan yang juga berada di sekitar pasar. Setelah sampai di sana, ia menawarkan cincin Zunnun tersebut. Nah, di luar dugaan, apa ajarnya? Nyaris semua pemilik toko perhiasan itu sepakat untuk menghargai cincin Zunnun dengan harga 1000 dinar uang emas. Nah, dari 1 aja tadi, bukan 1 dirham, 1 dinar menjadi 1000 dinar emas uang emas. Nah, jadi si pemuda dirasuki perasaan kaget sekaligus bingung dengan kejadian kontradiktif yang baru saja dialaminya. Ia kaget, takjub si lelaki tadi. Kenapa jadi takjub? Karena para ahli perhiasan yang mempunyai toko perhiasan itu berani menghargai cincin tersebut dengan harga setinggi langit. Sementara ia bingung sebab tak seorang pun di antara orang-orang yang berada di pasar umum itu yang mau membelinya, walaupun hanya dengan 1 dinar. Aneh jar si lelaki tadi, napa tang? Belainan neh di toko orang berjualan emas ditawar ditaksir dengan 1000 dinar, sedangkan di pasar kada payu 1/2 dinar yang kada payu. Mana pelajaran neh? Ketika sampai di hadapan sufi agung tersebut, kekagetan dan kebingungannya langsung pudar setelah mendengar jawaban Zunnun.
sekarang engkau telah mengalami kualitas kaum sufi dengan sebenarnya. Nah itu tuh Jesiden, tahu tuh ikam kayak apa kualitas seorang sufi. Tutur Dhunnun, selama ini engkau hanya mengetahui kaum sufi sebagai kebanyakan pengunjung pasar umum itu mengetahui cincin ini. Nah jadi jar Dhunnun, selama ini nih ikam tuh hanya tahu lawan kaum sufi itu kayak apa kebanyakan pengunjung pasar umum tuh itu nah mengetahui cincin ini, tapi tahu kada lebih tersentak sadar dengan pertunjukan yang dimainkan secara piawai oleh Dhunnun. Si pemuda itu langsung bersimpuh di hadapan Dhunnun dan memohon maaf atas kekeliruannya selama ini. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi meremehkan kaum sufi. Nah, jadi kaum sufi itu maksud dari penulis ini di mata orang-orang yang bertakwa itu luar biasa benar. Jadi mas di dalam pandangan Allah Ta'ala, karena amalannya kada amalan zahir aja, amalannya juga amalan-amalan hati. Jadi itu keutamaan para orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Kesan apa yang Anda tangkap dari kisah tersebut? Dengan kisah tersebut, bagaimana penilaian Anda terhadap kaum sufi? Kisah klasik di atas saya dapatkan dari salah seorang pujangga sufi besar Persia, Fariduddin Attar, dalam sebuah karya monumentalnya Tadhkiratul Aulia. Melalui kisah tersebut, Dhunnun mendemonstrasikan keistimewaan kaum sufi secara sederhana dan gamblang dengan menggunakan analogi sebuah cincin. Konteks kisah di atas, cincin Dhunnun yang sangat berharga di hadapan orang-orang biasa. Dalam kisah tersebut orang-orang pasar dinilai amat rendah, tidak lebih dari uang perak 1 dirham. Akan tetapi ketika cincin itu dibawa ke toko perhiasan, artinya orang-orang yang tahu lah, orang-orang yang khawas, para ahli perhiasan yang mengetahui keistimewaannya justru menghargai cincin tersebut dengan harga 1000 dinar uang emas. Orang-orang sufi dalam tilikan orang kebanyakan boleh jadi biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja. Namun dalam pandangan orang-orang yang mengenalnya, mereka itu memiliki keistimewaan langka yang tidak dimiliki oleh golongan lainnya. Nah, dalam metafora kisah Dhunnun di atas, kaum sufi bagaikan cincin Dhunnun yang sangat istimewa bagi para ahli perhiasan yang mampu memahami nilainya. Namun bukan itu tujuan saya menghadirkan kisah tersebut dalam pengantar tulisan ini, ujar si pengarang penulis tadi. Hal yang ingin saya tuju adalah suatu konsep teori paradigma atau definisi yang sangat kompleks dapat dinarasikan pesannya dengan jelas dan transparan melalui cerita. Dengan kata lain, suatu kisah mampu menurunkan konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat abstrak menjadi contoh-contoh konkret dan mudah dicerna oleh nalar. Nah, itulah alasannya seorang pakar kepemimpinan kaliber internasional seperti Stephen R. Covey, pengarang sebuah buku yang berisi kisah-kisah faktual sederhana, Living the 7 Habits. Nah, Nuswah membacanya ini juga, tapi lewat audiobook saja. Bukunya belum ada pang isi, cuma bagus pang isinya juga untuk membentuk kebiasaan habit kita. Untuk mengurangi secara praktis 7 konsep besarnya dalam buku pertamanya, The 7 Habits of Highly Effective People. Dalam pengantar buku tersebut, Covey mengakui bahwa ia sering mendapat kritikan dan masukan dari istrinya bahwa konsep-konsep yang dipromosikannya kepada masyarakat dunia terlalu abstrak dan berat untuk dicerna. Nah, jadi bininya setelah membaca buku yang dikarang oleh suaminya, ujar bini, ngalih lu kok nih orang awam ini memahami teori nang pian tulis coba pan disederhanakan, jar bini kan. Ngarannya Sandra, bini si KP tadi. Karena masih melihat begitu banyak orang yang kebingungan dengan konsep-konsep yang ditawarkan suaminya.
Maka ia pun menyarankan agar konsep-konsep besar itu diturunkan secara sederhana melalui sampel-sampel faktual sehari-hari. Dengan ide istrinya itulah, Kafei menyadari kelemahannya selama ini dan akhirnya mendapat inspirasi untuk menyajikan kisah-kisah kehidupan nyata yang dipungut dan dikumpulkan dari para audiensnya sebagai contoh konkret tentang konsep-konsepnya yang masih bersifat abstrak, sehingga konsep-konsep besarnya tersebut semakin diterima secara luas oleh orang banyak. Itulah salah satu kelebihan suatu kisah. Dengan alasan yang tidak begitu berbeda, dalam tulisan ini saya, ujar si penulis tadi, mencoba menayangkan berbagai kisah kehidupan orang-orang bijak untuk menyampaikan prinsip-prinsip agama ketuhanan dan pesan moral kehidupan. Berbagai prinsip-prinsip itu seperti konsep tauhid, perbincangan mengenai ilmu kasbi dan ilmu laduni, wirai, sikap zuhud, ketabahan, keistimewaan konsep cinta kepada Tuhan, kemurahan hati, kegelisahan eksistensial, maka penderitaan dan sebagainya dipaparkan dengan sampel kisah-kisah konkret secara sederhana agar mudah diakses dan dicerna oleh orang kebanyakan. Jadi si penulis ini kisahnya hendak menuruti gaya menulisnya penulis The Seven Habits tadi, supaya nyaman dicerna oleh kebanyakan orang. Bahkan perbincangan mengenai bukti-bukti atau jalan-jalan menuju Tuhan seperti argumentasi kosmologis, teleologis, ontologis, dan intuitif yang dalam pembahasan filsafat agama terasa cukup rumit. Memang rumit nih, kosmologis, ontologis, teologis. Ini istilah-istilah orang-orang kuliah lah, karena belajar tentang filsafat. Dengan demikian, di sini saya, ujar si penulis, akan tampilkan melalui kisah-kisah yang sangat bersahaja. Dengan demikian siapapun dapat menangkap pesan maknanya tanpa harus bergelut dengan istilah-istilah filosofis secara panjang lebar. Dalam tulisan ini pula saya menghadirkan beragam kisah dari berbagai era, dari para guru bijak bestari yang hidup beberapa abad sebelum Masehi. Berarti sebelum Masehi, belum adanya penahunan Masehi. Kita sekarang kan sudah berada di 2023 Masehi. Jadi ini sebelum Masehi, Sidin ambil juga. Kemudian abad klasik, abad pertengahan hingga kontemporer. Bahkan ia menurunkan juga dari Al-Quran secara langsung kisah tentang pembangkangan iblis terhadap perintah Tuhan dengan pemaknaan yang cukup populer dan bersahaja. Sampai kisah iblis gini insyaallah karena dijabarkan Sidin. Namun tentu saja tidak hanya berhenti di situ. Hal yang cukup menarik di sini, saya berupaya melakukan kontekstualisasi dengan zaman sekarang dan berbagai problematika yang memayungi hidup kita melalui berbagai kisah yang tertuang dalam buku ini. Jadi dikaitkan Sidin juga, kenapa nang kisah di masa lalu itu kemudian dikaitkan Sidin dengan zaman sekarang, hal-hal yang terjadi di zaman sekarang. Bahkan dalam salah satu kisahnya saya mencoba untuk memaknainya dalam konteks keindonesiaan kita tercinta ini. Bahkan dikaitkan dengan kebiasaan atau kultural kebudayaan yang ada di Indonesia. Secara global, saya ingin mengajak siapapun menengok kilasan-kilasan peristiwa unik dalam sejarah dan memiliki kesadaran historis dalam rangka memetik bunga-bunga kearifan dari taman sejarah masa silam agar dapat kita jadikan cermin bagi realitas kita saat ini maupun masa depan. Jadi yang namanya sejarah, yang namanya kisah itu merupakan sebuah pelajaran dan semangat bagi kita untuk menghadapi masa depan. Melalui kisah para kekasih Allah ini, saya hendak mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, jeda satu mata aja Sidin, menengok kembali dan menumbuhkan kesadaran histori dengan menyaring, memungut dan memetik bunga-bunga kearifan dari taman sejarah zaman klasik agar dapat dijadikan sebagai
guru presiden, iktibar, solusi, bahkan membuat bagi problematika kita hari ini maupun masa depan. Dalam pembacaan retrospektif futuristik ini, masa silam justru menjelma momen historis yang memiliki kekuatan penggerak emansipatoris untuk mencairkan kejumudan masa kini dan memercikan lentera pencerahan terhadap ketidakpastian masa depan. Dari kisah-kisah masa lalu itu, ujar Sidin akan memberikan solusi. Solusinya tentang apa? Terhadap hal-hal ketidakpastian yang ada di masa sekarang. Dengan merenungi kisah-kisah tersebut, kita mendapatkan sebuah pintu lah untuk keluar dari kejumutan tersebut. Akhirnya seperti sampel kisah di atas, dengan kisah-kisah para kekasih Allah yang terhidang dalam buku ini, cukup jelas kiranya bila saya ingin menyuarakan mutiara prinsip-prinsip kehidupan secara sederhana dan konkret agar dapat dinikmati oleh siapapun. Saya hendak membingkai makna hidup kita sehari-hari melalui kisah-kisah penuh makna dari para bijak bestari secara sederhana. Namun percayalah, ujar Sidin meyakinkan kita nih, di balik pesan moral yang amat bersahaja dari kisah-kisah tersebut tersimpan kearifan, yaitu kearifan hidup yang ditimba langsung dari sekolah kehidupan dan boleh jadi tidak kita temukan di bangku-bangku sekolah bergengsi sekalipun, ujar Sidin. Walaupun sekolah dimanapun, kan kebanyakan di sekolah-sekolah non formal itu kebiasaan teori yang banyak, sedangkan prakteknya kan kita di dunia nyata. Maksud Sidin itu seperti itu. Di sini pula saya ingin mengingatkan bahwa dalam wacana buku ini saya seringkali menggunakan kata Anda sebagaimana dalam karya-karya saya yang lain. Tidak ada tujuan lain dengan menggunakan kata Anda selain hanya agar lebih memberikan sentuhan langsung dan supaya lebih efektif dalam berkomunikasi. Jadi Sidin ini mengambil sudut pandang Anda, atau kalau dalam dunia bahasa, ilmu bahasa itu menggunakan sudut pandang orang kedua, supaya seakan-akan kita itu, si penulis seakan-akan berbicara lawan si pembaca walaupun ada secara langsung. Nah, itu adalah salah satu teknik penulisan yang unik bagi ulun pribadi. Tidak lebih, akhirnya semoga percikan-percikan hikmah yang terhidang dalam buku sederhana ini dapat memberikan secercah manfaat bagi siapapun yang menelaahnya. Amin. Pangkal Pinang, Bangka, akhir Januari 2018. Pengarang Dr. Zabrul Khan, SSOSI MSI. Nah, mungkin sampai itu aja dahulu ulun membacakan. Kita akan membaca daftar isinya dahulu. Setelah membaca daftar isi ini, video ini selesai dahulu, kita jeda dan nanti kita sambung di bab pertama. Ini kisahnya bab pertama. Jadi daftar isinya yang di sini terdapat 20 judul kisah-kisah para kekasih Allah. Jadi yang pertama itu pengagungan ilahi, 2 anak yang saleh, 3 kegelisahan eksistensi, terus macam-macam, ada mengisahkan tentang Hasan al-Basri, kemudian Ja'far as-Sadiq, Imam Ghazali, dan tokoh-tokoh lainnya sampai halaman 329. Jadi buku ini berjumlah 329. Oke. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kata pengantar si pengarang. Jadi tujuan ulun membuat video ini salah satunya adalah mengingatkan ulun pribadi. Selain ulun membaca sendiri itu, kiranya kalau kada diulang-ulang, membuka bukunya pulang bisa kada tapi ingat. Tapi ketika ulun membuat video, mendengarnya kembali lewat video yang ulun rekam ini, sehingga jika ulun hendak mengulang-ulang buku, ulun bisa membuka kembali video yang ulun rekam pada kali ini. Itulah tujuan awalnya dahulu. Dan tentunya
berbagi. Jadi kan bukan sekedar ulun saja yang tahu. Kan kalau ulun membaca buku sendiri kan ulun saja yang tahu. Kalau ulun sebarkan kepada orang lain, maka orang lain pun juga mengetahui dan kita pun bisa mengamalkan dan mengingatkan satu sama lainnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.